Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya kedatangan suatu bending corrector frame untuk AMD dan juga Intel lah supaya lebih aman pada saat pemasangan cooler maupun melepasnya. Dan dia itu tipenya menempel di mobo atau penggantinya pengait lah. Seperti contoh yang ada di sini produknya belum kelihatan ya, karena memang belum saya buka sih dari segi yang ada di bagian dalam sini. Ada yang Intel, ada yang AMD. Dan di sini ini adalah thermal edge CPU bending distributornya dari Kyo. Ya pasti kalian tahu lah untuk Kyo Indonesia ya, yang dimana menjual serinya Kaizen sama maupun yang lainnya. Tapi kalau thermal edge dia itu juga salah satunya lah yang dipegang oleh Kyo Indonesia. Seperti contoh yang ada di sini ya, produk yang lainnya ada thermal paste yang dulu pernah saya review sih untuk yang ada di sini juga. Dan ini fungsinya adalah untuk melindungi CPU kalian dari segi kerusakan kalau misal di pemasangan atau lebih banyaknya pada saat di pelepasan lah untuk CPU cooler. Dan juga bisa mendinginkan atau tidak jika lo pakai ini ataupun tanpa memakai ini. Kita cek aja nanti habis ini dari segi reviewnya. Dan sebelum itu, sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama untuk yang ada di sini, ini ada Intel dan juga AMD. Tapi kalau yang Intel di 1700 atau 1800 untuk versinya, serta yang di AMD cuma di AM5 aja. Kalau yang AM4 itu belum ada sih kalau yang AMD, kecuali di brand lain juga ada. Seperti contoh mereknya Telmark yang zaman dulu itu, ya pasti kalian tahu lah untuk yang ini. Ini khusus untuk yang AM4. Banyak sekali sih yang memakai ini ya, karena emang pada saat pelepasan di AM4 itu sangat sulit sekali sih. Kalau bisa menggunakan rata-rata semua CPU cooler. Jadi kalau misal memakai ini, dia itu lebih gampang dilepas dan juga aman lah, tidak menempel di CPU cooler. Kalau nggak salah di harga 80 ribuan lah untuk yang ada di sini. Pelindungnya dari Telmark di AM4 aja AMD, tapi untuk yang ada di sini di Intel Elega 1700 Gen 12 sampai Gen 14 dan juga AM5 yang terbaru. Kita unboxing dulu ya sebelum saya bacakan dari segi spesifikasinya. Untuk yang Intel yang ada di sini kita buka ya. Untuk isiannya, untuk yang Intel berbeda seperti yang AMD. Kalau yang Intel tersebut dia tuh ada ini CPU bendingnya serta ada thermal pad dikasih bonus serta ada untuk obeng bintang ya untuk yang ada di sini. Tapi kalau yang AMD kalau kita buka langsung dia tuh isiannya ada CPU bendingnya juga. Ambil dulu ya, atau aku buka dulu seperti apa bentuknya. Kita ambil seperti ini untuk yang AMD dan juga ada bautnya serta ada obeng kecil dan juga ada kunci L juga sama seperti yang di Intel. Mungkin dari segi ukurannya emang agak besar dari segi AMD mungkin ya, tapi juga orang tahu lah perbedaannya seperti isiannya di AMD dan juga yang ada di Intel. Kalau yang AMD nggak ada thermal padnya, tapi kalau yang Intel tidak ada baut dan juga obeng kecilnya ya, mungkin berbeda lah dari segi AMD dan juga Intel. Dan apalagi dari segi harganya juga berbeda. Kalau yang Intel tersebut dia itu dibanderol di harga 89.000 untuk yang ada di sini, sedangkan untuk yang AMD di harga 160.000 atau di 159 lah untuk yang ada di sini. Ya, ada perbedaan harga cukup jauh lah, hampir 2 kali lipatnya di Intel maupun di AMD. Tapi tergantung yang kalian pakai Intel atau AMD. Seperti contoh produknya yang ada di sini ya, CPU bending. Dan juga nanti saya kasih tutorialnya di Intel Elega 1700. Karena yang ada di sini cuma itu sih dari segi motherboardnya. Kalau yang AM5 dia juga ada motherboardnya di sini, jadi ya Intel aja sih nggak masalah ya. Tapi cara pemasangannya sangat simpel sekali dan juga gampang. Caranya pun juga sama lah Intel dan juga AMD, cuma beda bentuk aja. Intinya seperti itu. Dan juga nanti saya coba menggunakan ini ya, pakai thermal paste dari thermal S yang ada di sini. Thermal paste T6 ini ya. Tidak memakai thermal paste dari bawaan Intelnya, jadi kurang enak lah. Jadi pakai ini aja thermal paste supaya lebih tahu bagaimana suhunya nanti. Jika lo pakai ini atau tanpa ini, apakah ada perbedaan suhu atau tidak. Dan kita lanjut dari segi spesifikasi yang saya lihat di deskripsi produk di tokonya Kyo Indonesia. Ada PO official lah. Untuk yang ada di sini keduanya menggunakan aluminium alloy, yang dimana tersebut konduktornya menggunakan logam. Tapi kalau saya pegang yang ada di sini emang lebih berat yang AM5 daripada yang Intel kalau nggak salah. Dan juga warnanya tersebut yaitu silver. Dan apalagi yang Intel itu dikasih thermal pad yang memiliki 8 watt meter Kelvin. Jadi lumayan loh udah dikasih ini. Kurang lebih seperti itu spesifikasi singkatnya untuk kedua produk yang ada di sini CPU bending. Dan gak usah berlama-lama, kita lanjutkan saja untuk pengujiannya menggunakan komponen yang ada di sini ya. Nggak kelihatan dari segi kamera sih di bagian sini.
Saya tuh menggunakan Core i5 Gen 13 13500 dan juga motherboardnya ASRock Z690 Steel Legend yang ATX serta menggunakan CPU cooler dari ZMugen 6 sebagai pendingin untuk mendinginkan prosesor Core i5 Gen 13. Itu sih spek singkat atau intinya lah, speknya seperti itu. Tidak usah berlama-lama, lanjut ke pemasangannya dulu di Alienware 1700, lalu ke suhunya. Apakah ada perbedaan atau tidak? Yuk. Dan lanjut dari segi pengujian suhunya, seperti contoh yang ada di sini, kalau misal memakai CPU bending dan juga tanpa memakai CPU bending, apakah ada perbedaan suhunya atau tidak? Tapi ada beberapa orang yang bilang malah bisa lebih dingin menggunakan CPU bending. Tapi nggak tahu sih, itu berlaku di CPU cooler yang menggunakan heat pad atau menggunakan water cooling. Tapi kalau yang ada di sini saya menggunakan CPU cooler tipenya heatsink menggunakan pipa. Lalu suhu yang pertama kalau semisal tanpa CPU bending untuk minimal yang mendapatkan di 34 derajat serta maksimal yang mendapatkan di 74 derajat. Untuk minimal yang cuma diem aja di desktop tidak ngapa-ngapain, dia untuk paling bawah di 34 derajat dan apalagi maksimal yang mendapatkan di 74 derajat. Dan kalau kita bandingkan dengan CPU bending seperti contoh yang ada di sini datanya, untuk minimal yang mendapatkan di 33 derajat dan apalagi maksimal yang mendapatkan di 75 derajat. Kalau kita bandingkan yang ada di sini, dia tuh ada yang berbeda sedikit, cuma di 1 derajat dari segi minimal maupun maksimalnya. Tapi perbedaannya, kalau yang minimal lebih bagus menggunakan CPU bending, tapi kalau maksimalnya malah lebih bagus tanpa CPU bending. Jadi bisa dibilang ini kesimpulannya sama lah, tidak ada perbedaannya sama sekali. Jika lo memakai CPU bending dan juga tanpa memakai CPU bending, mungkin lebih kerasanya kalau misal memakai ini untuk lebih aman aja. Kalau misal pengen ganti-ganti CPU cooler supaya lebih aman melepasnya daripada mementingkan suhu seperti contoh yang ada di sini, perbandingannya sama aja sih dari segi minimal maupun maksimalnya. Intinya seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulannya, apakah ini berguna atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini berguna. Jadi mana gunanya tersebut? Yaitu untuk melindungi prosesor kalian pada saat dilepas maupun dipasang sih. Atau semisal sering mengganti CPU cooler dari segi water cooling biasa maupun yang lainnya. Jadi lebih aman kalau misal dibongkar pasang. Dan apalagi cara mengaplikasikannya itu sangat simpel sekali sih, tinggal dibuka aja boardnya 4 sisi, tinggal dipasang lagi, selesai, itu aja sih, tidak ribet-ribet banget. Meskipun kalau dari segi suhunya kurang lebih sama lah kalau misal tanpa ini maupun pakai ini, jadi nggak masalah kalau yang itu. Kalau tambahannya mungkin lebih bagus pakai ini ya dari segi estetikanya, meskipun juga nggak kelihatan juga sih kalau misal dipasang CPU cooler maupun water cooling. Jadi ya intinya tergantung kebutuhan kalian, boleh pakai ini boleh tidak, tapi kalau pakai ini ya lebih bagus sih dari segi keamanan CPU kalian. Intinya seperti itu. Dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, untuk yang support Alienware 1700 maupun Intel Gen 11 sampai di 14 dan juga AMD di AM5. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe.
Dan nanti kalian video lainnya mengenai review papat PC seperti contoh yang ada di sini, CPU bending, CPU cooler, caching, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.